Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Dwi Cahya. Saya merupakan dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Saya adalah peserta Latsarlan angkatan 28 tahun 2022. Baik teman-teman, saya akan melakukan wawancara dengan dua narasumber di lingkup kampus terkait analisa pemanfaatan teknologi informasi. Saya Cici Bakti Purnamasari. Di sini saya sebagai koordinator program studi tahap sarjana kedokteran gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Baik dok, terima kasih. Mohon izin dok, saya ingin melakukan wawancara dengan dokter mengenai manfaat IT di kampus. Apakah bisa dok? Ya, silahkan. Ya, terima kasih banyak dok. Jadi pertanyaan pertama, apakah di lingkungan kampus Universitas Mula Warman, khususnya di Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman ini, menyediakan sarana teknologi informasi dok? Ya. Kalau untuk sarana teknologi informasi sudah banyak ya, sudah pemanfaatannya juga cukup luas, baik dari bidang memenuhi kebutuhan kepegawaian, keuangan, khususnya pembelajaran sudah banyak menggunakan IT. Apalagi kemarin pada saat pandemi 2 tahun, kita sangat bergantung dengan keberadaan IT ini. Oh baik dok. Terus teknologi informasi apa saja yang biasanya dokter gunakan untuk menunjang kinerja dosen ataupun menunjang acara rapat ataupun mungkin pembelajaran dok? Ya, sebenarnya memang sudah lama di Universitas Mula Warman, khususnya di Fakultas Kedokteran ini tersedia. Hanya saja selama ada pandemi semakin terlihat urgensinya. Kalau yang sistem-sistem seperti yang menunjang kinerja dosen itu seperti sistem BKD, kemudian SIM kinerja, SIAKAT, itu semua tentang laporan kegiatan atau kinerja dosen yang di-upload, kemudian ada asesornya. Nah, itu sudah memudahkan sekali untuk mengontrol bagaimana beban kerja dari masing-masing dosen. Kemudian yang berhubungan dengan dosen dan pembelajaran itu misalnya SIA, Sistem Informasi Akademik. Di situ dengan dibantu ada operator, input pembelajaran mahasiswa, input beban kerja, ada tersinkron di situ. Apakah beban kerja dosen dengan beban pembelajaran mahasiswa itu linier di setiap waktunya. Kemudian yang nampak sekali pada saat pandemi, selama pandemi itu pemanfaatan platform, walaupun platformnya memang platform dari luar ya, kita hanya memanfaatkan saja. Kita belum punya platform sendiri untuk pelaksanaan kegiatan, tapi melalui pemanfaatan platform tersebut kita dapat menggunakan untuk ujian online. Mahasiswa bisa ujian di tempat tinggalnya masing-masing. Dosen dan panitia bisa mengontrol dari lokasi sehingga physical distancing tetap bisa kita laksanakan. Kemudian yang berhubungan sama IT lagi tuh biasanya banyak keuangan. Tentang keuangan itu saya kurang paham kalau itu, tapi yang saya ketahui bahwa memang banyak aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan keuangan. Kemudian satu lagi itu mungkin platform malls, Mula Warman online system itu sudah dimanfaatkan, bisa digunakan untuk komunikasi antara dosen dengan mahasiswa, pembagian tugas, pengumpulan tugas. Kemudian di prodi lain juga digunakan untuk ujian, namun kami memilih penggunaan platform lain yang lebih menurut kami terjaga keamanannya, terjaga kredibilitas ujiannya. Ya, satu lagi nih ada pemanfaatan IT yang kami gunakan untuk dosen pembimbing akademik, e-portfolio. Di situ mahasiswa bisa mengunggah kesulitan apa yang dihadapi, melakukan refleksi, kemudian dosen pembimbing bisa menanggapi dengan memberikan umpan balik. Oke, baik dok. Dari sekian banyak aplikasi tersebut, biasanya dokter mengalami kendala apa saja untuk menggunakan aplikasi tersebut dok? Kendalanya pertama ada beberapa aplikasi yang menurut pandangan kami sebagai orang awam itu
tujuannya sama, hanya dibagi menjadi beberapa 2 atau 3 aplikasi seperti BKD, Siakat, Simi Kinerja, SIDA. Itu adalah aplikasi yang menurut kami kontennya sama, tapi tujuannya berbeda, dibutuhkan untuk departemen yang berbeda. Nah, sedangkan kami perlu menginput hal yang sama di aplikasi yang berbeda itu. Kami merasa kenapa harus mengulang lagi informasi yang sama, menulis hal yang sama, sedangkan aplikasinya ada macam-macam gitu. Kami belum tahu sebenarnya apakah belum terintegrasi atau bagaimana, kami kurang paham. Jadi seperti mengulang-ulang pekerjaan begitu. Kemudian yang kedua, tantangannya adalah reminder. Misal dalam arti begini, seperti aplikasi kepegawaian. Tanggal segini perlu diupdate kegiatan, update informasi kepegawaian atau informasi kinerja dosen. Namun reminder itu masih manual ceritanya. Jadi ada surat dari atas, dari rektorat turun kemudian ke kepegawaian fakultas, baru kepada dosen mengingatkan bahwa pengisian BKD adalah segini. Nah, barangkali jika sistem tersebut sudah terintegrasi, kita menuliskan satu kali untuk semua kebutuhan kepegawaian dan ada remindernya. Penggunaannya bisa tanpa membuka laptop misalnya, lebih sederhana pakai HP, sehingga kita bisa memasukkan kinerja kita setiap saat. Itu mungkin akan lebih memudahkan pengguna gitu, lebih user friendly. Mungkin itu. Ya, terima kasih banyak Dok atas waktunya. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Melinda Dia Pratiwi dari Kedokteran Angkatan 2019. Oke, baik Mbak Merinda, mohon izin boleh Ibu tanya? Boleh? Ya, baik, terima kasih. Apakah di Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman ini menyediakan aplikasi berupa teknologi informasi? Iya, menyediakan. Oh, itu apa saja sih? Kalau untuk medianya itu bisa berupa Zoom meeting dan juga bisa berupa Edmodo yang biasanya kami gunakan untuk ujian. Sama kalau misalnya untuk kondisi di perpus seperti ini, kami menggunakan OPAC, Open Access Public Catalog. Jadi di situ kami bisa searching untuk mengetahui buku-buku apa yang bisa kami akses. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apa sih manfaatnya Mbak yang semua tadi aplikasi yang Mbak sudah sebutkan? Kalau untuk manfaatnya banyak sekali. Jadi kalau untuk yang pertama misalnya Zoom meeting itu sangat membantu kami waktu kegiatan kuliah di masa pandemi yang kemarin. Jadi sampai sekarang sebenarnya Zoom meeting masih sering kami gunakan, misalnya dalam keadaan yang urgent tidak bisa bertemu secara langsung oleh dosen-dosen kami. Lalu yang kedua untuk Edmodo itu kami gunakan untuk ujian yang online. Jadi kami nanti ujiannya sebenarnya tetap di satu tempat yang sama, tapi kami menggunakan aplikasi Edmodo tersebut. Lalu untuk yang OPAC tadi seperti yang saya bilang, jadi kami bisa mengakses atau melihat jurnal-jurnal apa sesuai dengan kebutuhan kami. Oke, baik. Selanjutnya, apa saja sih kendala Mbak selama menggunakan aplikasi tersebut? Kalau kendala sebenarnya tidak ada, cuma untuk Edmodo ini sekarang sudah ditarik atau aplikasinya sudah dihapus memang dari pusatnya. Jadi untuk kedepannya mungkin kami akan ujian konvensional lagi dengan tertulis. Jadi itu yang agak sulit karena sebenarnya enak ujian online. Itu aja. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini.